Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran itu pesan akhlaknya sangat banyak. Misalnya kita sering dengar imam baca ayat wal qaziminal ghaidha wal afina 'anil nas. Surah Ali Imran kan sering dibaca itu. Itu pesannya akhlak. Selama ini sering dengar apa arti kazim? Kaziminal ghaiz. Bukan memendam emosi, tapi kazimin itu yang menghalau emosi. Kaziminal ghaiz. Maka salah satu zuriat Nabi dulu ada namanya Musa al-Kazim, karena beliau itu nggak pernah marah. Mau dibully orang segimana aja dia nggak pernah marah. Ini Musa al-Kazim, ya. Anaknya Syekh Asnawi Caringin itu namanya Ahmad Kazim. Saya pernah berziarah ke sana, kaget juga kita namanya Ahmad al-Kazim. Lalu bagaimana cara untuk mendapatkan husnul khuluq atau al-akhlaq al-hamidah, al-akhlaq yang sempurna, yang baik? Beliau memberikan tips kepada kita. Caranya adalah bersihkan sumbernya, maka hulunya gitu ya, muaranya akan bersih. Bersihkan dari dalam. Jadi jangan cuma bersihkan luarannya. Saya hijrah nih, ganti pakaian dari pakaian biasa ya, robek-robek, sekarang pakai gamis. Itu bisa merubah akhlak nggak? Gimana Pak? Belum tentu. Bisa jadi preman bergamis. Ya, tadi Pak. Pakai serban, pakai kopiah, ya, pakai ginian, ya. Terus pegang mic, udah jadi ustadz aja. Kira-kira gimana? Kolbunya belum dibenerin. Kalau dia ceramah, kira-kira gimana? Nah itu, Bapak sudah tahu jawabannya. Dia kalau nanti ceramah cuma ganti casing. Dulu menghujat orang tepi jalan, sekarang menghujat orang yang beda faham dengan dia. Itu aja bedanya. Dulu kalau kita masih remaja itu kan pengen cari lawan, pengen bergesekan sama orang. Betul, ini sama. Walaupun bergamis, berserban, berkopiah, akan cari gesek terus. Maka jangan sibuk pada ganti penampilan, sibuklah dalam mengganti sumber penampilan itu di mana. Nah ini yang harus kita benerin Pak. Nah, kitab ini membimbing ke arah sana. Insya Allah besok kita mulai masuk ke bab kolbu, ya. Kolbu itu apa aja karakternya, model-modelnya, ya. Atau malah pagi ini aja kali ya, langsung kita pendek aja nih, ya. Jadi cara pertamanya kita harus diagnosa dulu, ini kolbu kita kolbu yang mana nih? Kolbu itu kan dibagi 3 aja, sehat, sakit, mati. Kolbu yang sehat, kolbu yang sakit, kolbu yang mati. Saya yakin yang hadir ini pasti hidup semua kolbunya, nggak ada yang mati. Berarti antara 2 aja, 1 sehat, 2 sakit. Termasuk saya Pak. Termasuk saya, bisa jadi saya kolbunya sakit. Bisa jadi Bapak lebih sehat kolbunya daripada saya. Ah ini bisa terjadi. Kenapa? Karena megang mic begini, pakai kopiah begini, pakai gamis begini, tidak ada jaminannya. Kami begini, kolbunya lebih sehat. Oleh karena itu, guru-guru kita dari dulu itu selalu pesan, kamu kalau mau jadi dai, guru, dosen, benahi dulu kolbumu baru ngajar, gitu. Saya dipesenin gitu dari guru saya semenjak saya umur 12 tahun. Saya masih ingat sampai hari ini, ya. Ada namanya Syekh Abuya Rizwan namanya dulu, ya, namanya nama orang lokal Pak, tapi beliau ngomong gitu, kita ditepuk-tepuk tuh, dikasih tahu, kamu kalau mau ceramah ya benahi dulu kolbu.
Kalau sudah membenahi kolbu, nanti baru bisa membenahi kolbu orang. Gitu. Kalau kita membenahi kolbu, nanti orang itu takjub bukan kepada pakaian, tapi takjubnya nanti dari hasil yang dikalamkan. Karena al-ajabu fil libas hatta yatakallam. Takjub pada pakaian itu cuma sampai dia ngomong. Kalau dia ngomong ketahuan, nah gitu doang gitu. Ya benar nggak Pak? Pakai sorban nih, saya pakai kopiah segala macam. Tahu-tahu ngomongnya nggak jelas, ngelantur. Dan sekarang kita lihat fenomena umat Islam suka dai-dai yang punya euforia. Mohon maaf ya, suka dai yang mu'alaf. Sekedar dia bercerita tentang masa lalu beragamanya, lalu semangat dia masuk Islam, silakan. Tapi sekarang dimintain fatwa. Maka saya agak nyinyir bagian ini. Serem Pak. Dia masuk Islam seharusnya ngaji dulu, nyantri dulu, benahi dulu kolbunya. Kan habis makan yang haram juga, pasti dia makan babi kan sebelumnya. Ya, itu harus dibersihkan. Ada cara bersihinnya, ada zikirnya. Dimandikan dulu. Ada kan itu hukumnya. Kalau versi ahli fikih sunat, tapi bagi saya mandi masuk Islam itu wajib. Itu mandi, ya pindah agama kan. Akhirnya apa yang terjadi? Karena gagal faham belajar fikih, gagal faham belajar akidah, ada yang si dai ini sekarang bangga nabrak anjing, ya kan? Dan begitu. Yang tidak bisa membedakan politik itu bagian dari iman atau bukan. Kan politik bukan bagian dari iman Pak. Ada politik bagian dari iman. Ya, masjid ini mungkin pernah jadi korban. Politik bagian dari iman. Akhirnya beda pilihan politik menjadi beda iman. Memang ada ayatnya. Nah, itu akibat si dai, si muallim belajarnya bukan dengan kolbunya belum dibenahi. Akhirnya kata orang berita, pecahlah kita selama 2018-2019, mau diulang lagi 2023-2024. Ini tinggal berapa tahun nih? Ini 2021 Pak, tinggal nunggu 2023-2024. Nah, kita nggak mau itu terjadi. Kalau itu terjadi lagi nggak tahu deh ya gimana jadinya masjid-masjid kita ntar ya. Kawan saya sampai nggak mau sholat Jumat di kantor-kantor dulu. Kenapa? Setiap kali Jumatan dia mendengarkan hate speech, ya, ujaran-ujaran kebencian. Padahal dia sama pilihannya sama si ustadznya. Kok bisa gitu? Nah, kolbu yang sehat itu ciri-cirinya sederhana. Kolbu yang sehat itu yang bisa menikmati hidangan-hidangan kolbu. Hidangan kolbu bernama sholat. Sholatnya nikmat, atau imam itu kalau ngimamin berasa kayak capek kita Pak. Ya panjang nih bacaannya. Nah, berarti dominan tubuh ini nafs kita daripada kolbu. Jadi kolbu yang sehat itu yang kolbunya mendominasi jiwanya. Kolbunya mengatur jiwanya, bukan jiwanya ngatur kolbunya. Kolbu yang sakit sebaliknya, jiwanya ini, nafsnya ini mengatur kolbunya. Kalau seorang ustadz mu'alim atau public figure sama, senengnya punya pengikut bukan? Follower kalau artis. Maka dia kalau ilmunya baru sampai di follower, jika nanti followernya terancam kabur, dia akan berusaha bagaimana cara memperbaiki itu walaupun mengorbankan kolbunya. Maka kita lihat ini sudah banyak ya. Banyak sekali para da'i menjadi mad'u. Dia da'i artinya ngajak, tapi malah diajak. Dia seharusnya influencer, memberi pengaruh, tapi malah dia dipengaruhi. Seharusnya dia menjadi orang yang diikuti, sekarang dia mengikuti selera followernya. Pilih mana? Kira-kira gimana Pak? Itu menyaksikan nggak? Banyak yang begitu.
Banyak Pak. Dulu teman kita lurus, ngajar-ngajar aja. Sekarang karena jamaah sekitarnya itu ingin menggiring dia ke arah politik praktis, dia sekarang ngomong politik praktis. Padahal si ustadz ini tadinya itu dicintai banyak umat. Karena dia mulai masuk ke politik praktis, kita mesti berpolitik Pak. Harus ada orang yang masuk ke politik praktis, itu fardu kifayah. Tapi si ustadz yang di bagian ini seharusnya tidak. Dia cukup mendorong semangat kebangkitan Islam. Untuk urusan politik praktis dia nggak usah macam-macam lah. Akhirnya apa? Orang yang tadinya suka ngaji sama dia sekarang udah nggak ngaji sama dia. Jadi jangan-jangan kalau kita masuk ke bukan wilayah kita untuk nyenengin satu kelompok, kita gagal untuk bisa menyinari kelompok yang lain. Nah, ini terjadi, ya. Dan yang ketiga, qalbu yang mati. Kalau yang sakit tadi itu ayatnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di kalbu mereka ada penyakit. Kalau sekali kita biarkan penyakit itu, maka penyakit akan bertambah. Kalau orang yang mati kalbunya, sawaun alaihim, sama saja. Kamu ajak nggak kamu ajak, nggak ada efeknya. Ramadan datang, Ramadan nggak datang, dia begitu-gitu aja. Saya berhusnuzon kita antara sakit dan sehat itu kayaknya sekarang, ya. Bener ya? Ceknya tadi sholatnya khusyuk nggak? Nggak ya? Nggak apa-apa Pak. Tapi pengen khusyuk kan? Berarti normal, sehat, ada keinginan mau sehat. Kalau kita badan sakit, datang ke dokter nggak? Nah, Bapak mau ngaji begini kan berarti pengen bener kolbunya, waras berarti kolbunya, ya. Kalau ada orang sakit nggak mau berobat, waras nggak? Mungkin dia habis kena brainwash, saya pakai herbal aja Ustaz. Ya betul, tapi kalau penyakitnya parah bisa nggak pakai herbal biasa? Indonesia sekarang belum populer, dokter herbal itu belum populer. Baru muncul nih kan di YouTube nih beberapa dokter, tapi juga dia kepekarannya bukan di herbal. Herbal ini kan masalah lagi. Nah, akhirnya karena kucuci otak dia nggak mau berobat. Apa yang terjadi? Sakitnya tambah parah begitu. Inilah sekarang yang terjadi. Ketika ilmu tentang obat hati ini dianggap sesat, maka yang terjadi adalah orang tambah jauh dari ilmu ini. Mungkin karena penamaan ilmunya tidak cocok. Disebut ilmu ini misalnya ilmu tasawuf, akhirnya orang ganti nama tazkiyatun nafs. Kalau saya nyebutnya riyadatun nafs, ya, nyebutnya riyadah, latihan nafs kalau mau disebut, karena kitabnya menyebutkan itu, ya. Nah, insya Allah nanti kita akan cek penyakit apa aja yang ada di kolbu. Cara diagnosanya 1, 2, 3. Kalau ada berarti positif, kena virus penyakit kolbu. Nanti dari cara kita mengetahui itu, sebab-sebabnya apa, akan ketahuan cara ngobatin kolbunya. Nanti ada bertahap insya Allah, ya. Insya Allah ke pertemuan besok kita akan mulai masuk ke penyakit pertama dalam kolbu, yaitu al-kibr, ya. Penyakit sombong dan turunannya nanti insya Allah. Ini penyakit paling tua, penyakit yang dulu pernah diidap oleh iblis dan sampai sekarang nggak sembuh-sembuh. Ya, semoga Allah jaga kalbu kita dari selainnya. Amin ya rabbal alamin. Ada diskusi Pak? Apa udah? Cukup ya? Ya. Ya. Assalamualaikum. Tadi mengenai kritik atau apa gitu. Kalau kita menjaga hati kita, apakah lalu bagaimana kalau ketemu kritik atau orang? Ya. Bagaimana caranya? Ya. Tadi imam kita baca ayat wa tawasau bil marhamah. Kita selama ini fokus di surat Al-Asr. Wa tawasau bil haq, berwasiat dengan kebenaran. Jadi kita merasa benar nih. Nah, ini dosanya para pemberi kritik merasa benar. Itu kesalahannya. Karena dia merasa benar, muncullah kesombongan, dirinya lebih benar dari yang dia kritik.
Nah, berarti dia belum benar-benar berwasiat. Maka di surat tadi Al-Balad tadi ya, wa tawasau bil marhamah, dan hendaklah mereka saling berwasiat ya, dengan cara marhamah. Apa arti marhamah? Penuh kasih sayang. Jadi kalau negur orang tuh jangan, ini bid'ah nih, kayak begitu caranya. Imam Syafi'i itu negur lama, beliau Imam Salafus Soleh, apa kata beliau? Engkau kalau menegurku depan orang, jangan salahkan jika hatiku, nafsu, jiwaku susah nerimanya. Jadi kalau menegur gimana? Ajak ke ruang berdua. Terus apa? Lafaznya, kata-katanya menunjukkan kita cinta kepada dia. Maka Imam Sya'rani mengatakan, kamu jangan mengkritik orang, nasihati orang, berdakwah sampai hatimu berniat ingin rahmat turun kepadamu dan turun kepada. Jadi bukan kita tuh kayak mau nyalah-nyalahin orang, menyudutkan orang tuh nggak ada. Maka kritik yang sahih, kritik yang disampaikan dengan cara kasih sayang, tidak menyudutkan orang, itulah yang disebut al-haq, itulah yang disebut as-sabr. Sabr ini wajib atau sunat? Wajib. Jadi kalau orang nggak dengerin kita sekali, kita marah nggak? Jadi kalau ada orang yang mengkritik, lalu dia marah-marah Pak dalam mengkritik, marah-marah menasihati, orang yang orang yang mengkritik ini yang butuh dinasihati sebenarnya. Benar gitu? Ya, dia mengkritik orang tapi nggak sabaran. Yang butuh dikritik siapa sih? Ya. Yang butuh diperbaiki siapa? Yang marah-marah ini atau yang dimarahi? Nah, jadi ayatnya tiga cara berarti. Jadi cara mengkritisi orang itu pertama yang disampaikan mengarah kepada kebenaran, bukan merasa paling benar. Yang kedua bisabri, kita harus sabar, dan kesabaran itu nggak mungkin kalau tidak bil marhamah, dengan kasih sayang. Dan Allah Subhanahu wa taala membuka semua ayat Al-Qur'an, semua surat Al-Qur'an kecuali satu surat Al-Bara'ah At-Taubah, semuanya dengan marhamah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah itu ingin kita ini tidak membayangkannya seserem guru-guru sekarang membayangkan Allah tentang Allah ke anak-anak. Coba anak-anak itu membayangin Allah itu neraka, Allah itu pemarah. Kamu begini loh, neraka loh, entar siksa Allah loh, gitu. Jarang orang itu yang berbicara Allah itu sayang deh, kalau kamu begini kamu disayang Allah, itu jarang. Jadi kita ini metode ngajarnya bukan metode marhamah, metodenya metode ghadab, marah aja bawaannya. Akhirnya sekarang beragama itu manhajul ghadabiyah, manhaj marah-marah. Lo beragama kok marah-marah? Nabi kalau marah-marah nggak mungkin 11 tahun kurang di Madinah berhasil mengislamkan Arab dan Islamnya sampai ke negeri ini. Kalau dulu wali-wali yang datang ke negeri ini marah-marah ngelihat ada tradisi Hindu, Buddha, nggak mungkin Pak bisa mengislamkan Bapak ini. Mungkin mati lahir kafir kali ini. Itu tiga itu. Ya, ini teknik dalam Al-Quran. Silakan dipakai cara mengkritisi, cara memberi masukan kepada orang, tidak merasa paling benar tapi mengarahkan kepada kebenaran. Yang kedua, sabar. Sabar itu bukan nyinyir Pak. Sabar itu kita berulang-ulang menunjukkan. Dan yang ketiga tadi marhamah. Saya lupa, kalau lafaznya tawasau itu wazannya tafa'ala. Di situ menunjukkan bahwa kita terlibat di dalamnya, bukan hanya dalam lisan. Tapi sebelum kita mewasiatkan orang, kita sudah masuk dulu ke apa yang kita wasiatkan. Nah, itu berarti 4 sebenarnya Pak. 4 ya. Jadi kita sendiri sudah di situ. Ya. Cukup ada. Oh ya. Sepertinya dari orang. Jadi online. Bagaimana kalau kita melihat kawan kita sudah berjilbab sebenarnya, tapi di status fotonya sudah terus buat lomba dancing. Nah, ini beliau ingin mengingatkan beliau bagaimana caranya supaya tidak menyinggung. Iya, kalau ada orang belum berjilbab, jilbab itu kan model nutup aurat, itu fisik Pak.
targetnya bukan dia pakai aurat, nutup aurat atau enggak. Targetnya dia mengenal siapa yang nyuruh nutup aurat. Maka kenalkan dulu orang ini kepada yang memerintahkan nutup aurat siapa? Allah. Jadi kenalkan dulu Allah itu sayang kamu. Jangan bayangkan altar neraka lagi. Nanti kalau dia merasa safety daripada ancaman-ancaman neraka, dia buka jilbab lagi, Pak. Maka saya dakwah waktu di Paris tuh sama jamaah kita saya nggak pernah bilang, kamu buka jilbab, enggak. Ada yang pakai roknya pendek, segala macam, biarin aja, penting mau ngaji. Nanti dia nanya, Ustadz sebenarnya jilbab gimana sih? Jawaban saya sama. Ibu, mbak, teteh gitu ya, kenali dulu yang nyuruh pakai jilbab. Nanti pasti pakai jilbab sendiri, nggak disuruh-suruh. Padahal di sana susah lah pakai jilbab. Ya, kerja itu susah, ya. Apalagi semenjak kejadian kemarin, kena prank sama anak SD gitu ya. Jadi kenalkan dulu si anak, teman, orang yang mau kita ajak mengamalkan satu syariat dengan syariatnya. Apa arti syariat? Zat yang menyuruh satu perintah itu. Nah, kalau enggak jadi beban. Perempuan pakai aurat tuh beban sama dia, gerah aja bawaannya. Benar gak? Sholat itu bagi anak-anak kalau pakai ancaman dia tegang, Pak. Tapi kalau anak kita coba kita bilang, Dek, puasa ya. Ntar kalau puasa dikasih hadiah motor, mobil ketinggian, mobil-mobilan maksudnya, sepeda bagus, udah semangat, dia berpuasa itu happy. Coba Bapak bilang, awas kamu nggak puasa, ntar Papa pukul 10 kali. Itu anak tegang, Pak. Baru jam 8 udah lemes dia. Kalau dia pakai iming-imingan tadi, itu kan tauhid anak kecil. Tauhid anak kecil tuh iming-imingan. Maka bapak, saudara, ibu semua yang sudah sebesar ini, seumuran ini, jangan lagi ibadah karena pahala. Ibadah karena kita kenal siapa yang nyuruh kita beribadah. Allah itu. Pahala itu udah pasti dapat. Karena kalau masih pakai iming-imingan, berarti di dalamnya ruhnya masih bocah ini. Masih anak-anak ini. Cuma badannya gede, mukanya udah mulai keriput gitu ya. Dalamnya masih bocah. Tauhid anak-anak, tauhidus sedian. Ini semoga pagi ini langsung naik menjadi tauhid remaja, tauhid dewasa. Puasa bukan karena iming-imingan surga, tapi karena ingin diridhoi sama yang punya surga. Kalau yang punya surga dari ridho, masuk surga nggak? Pasti masuk surga. Pasti jauh dari neraka nggak? Pasti dijauhin. Baru nanti harapan ke surganya itu full, karena kita kenal siapa yang nyuruh puasa. Itu Pak. Udah cukup ya. Jadi berdasarkan ini Bapak samakan Allah, berpuasa di masa pandemi ini semoga tidak mengurangi rasa hikmatnya. Kita alhamdulillah difasilitasi oleh teman-teman pengurus. Semoga Allah memakmurkan hati mereka dengan keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk kita yang ngaji, Allah terima puasa kita, salat kita, zikir kita, dan Allah sempurnakan kekurangan kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka khaira hadzal yawm wa khairan fihi ba'da wa na'udzubika min syarri hadzal yawm syarran fihi ba'da. Ya Allah, kami minta kebaikan, keberkahan, cahaya di hari ini dan cahaya setelahnya, kebaikan setelahnya, dan jaga kami ya Allah dari keburukan hari ini dan keburukan setelahnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.